Yang menjadi renungan kita pada saat ini adalah terambil dari Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang saya kasihi, yang menjadi judul dari renungan kita adalah berbuat baik kepada semua orang. Sadar atau tidak sadar, kita sedang menghadapi dampak negatif dari zaman modern, yaitu materialisme dan individualisme, yang melahirkan pola hidup dengan moto tidak segan-segan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya di dalam dan di atas penderitaan orang lain. Sementara firman Tuhan memberikan dasar yang menjadi pola hidup kita, di mana kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Treat others as you would like to be treated. Matius 7 ayat 12. Dan di dalam Galatia 6 ayat 10, berbuat baik kepada semua orang. Ada beberapa dasar mengapa kita harus berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang adalah merupakan wujud daripada hukum kasih. Kasih Allah yang tidak terbatas. Bahkan firman Tuhan menasihati kita tidak hanya mengasihi orang yang baik atau yang berbuat baik kepada kita, bahkan kita juga harus mengasihi musuh kita. Juga firman Tuhan menasihatkan kepada kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Rom 12 ayat 21. Jikalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti bahwa kita menebarkan kejahatan. Dalam firman Tuhan mengatakan dan menasihatkan kita mengasihi tidak hanya dengan kata-kata, tetapi kita juga melakukan dengan mengasihi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Dasar yang kedua, mengapa kita melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Perbuatan baik adalah merupakan bukti kepedulian dan bukti dari kerendahan hati. Istilah yang sangat ngetren dan juga penting pada saat ini yaitu istilah caring and sharing, yaitu kepedulian dan membagi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Peduli dan membagi hanya dapat dilakukan oleh orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati mampu merasakan perasaan orang lain. Sementara orang yang sombong tidak peduli dengan orang lain, melainkan dia memperdulikan dirinya sendiri atau yang disebut egois. Dasar yang ketiga, mengapa kita melakukan perbuatan baik kepada semua orang.
Ada hukum yang disebut tabur dan tuai. Apa yang ditabur? Tentu itu yang akan dituai atau dipanen. Yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan atau menuai berkat-berkat dalam pengertian yang luas. Yang menabur kejahatan akan menuai badai. Kapankah kita menuai apa yang kita tabur? Dalam Matius pasalnya 19 ayat 27 sampai 29, di mana Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang upah. Dia mengatakan, kami sudah meninggalkan segalanya dan mengikut Engkau ya Tuhan. Apakah yang menjadi upah kami? Yesus menjawab kepada Petrus, engkau akan menerima upah 100 kali lipat. 100 kali lipat pada masa hidup ini dan juga pada zaman yang akan datang atau di dalam hidup yang kekal. Jika perbuatan baik itu dilakukan dengan motivasi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka segala perbuatan yang dilakukan itu akan mempunyai nilai sampai hidup yang kekal. Dan sebaliknya, jikalau perbuatan baik yang dilakukan dengan motivasi yang tidak benar atau yang seringkali dikatakan ada udang di balik bakwan, semua yang dilakukan itu akan menjadi sia-sia. Maka ada 3 hal yang perlu sungguh dihayati dan dilakukan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dasar dia melakukannya, cara dia melakukannya, dan tujuan dia melakukannya. Dasarnya harus benar, caranya juga harus benar, dan tujuannya juga benar. Tidak seperti yang seringkali dipahami orang, yang penting tujuannya baik. Jalan pintas dianggap baik karena tujuan dilakukannya adalah baik. Sementara dasar dan cara dia melakukannya dia tidak sungguh menyadari, sehingga apa yang dilakukan menjadi sia-sia. Dalam etika eskatologi, tentu kita mengatakan kita beretika selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan apa yang kita lakukan dalam hidup ini punya makna dan punya kaitan dengan hidup yang akan datang. Di sini kita beretika, dan etika yang kita lakukan yang baik juga sampai kepada hidup yang kekal dampaknya, dan kita akan menerima upah. Dan yang terakhir, dasar mengapa kita berbuat baik kepada semua orang. Saya ulangi, dan pokok yang dasar yang keempat, mengapa kita berbuat baik kepada semua orang. Dan kalau kita bertanya, kapankah waktu atau kesempatan untuk kita melakukannya? Firman Tuhan memberikan jawaban bahwa kita melakukan selama kita hidup. Berarti kita mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan perkara-perkara yang baik dalam situasi yang baik dan dengan tujuan yang baik. Use the right time for the right things in the right situation for the right purpose. Selama hidup kita melakukan yang baik dalam situasi yang baik atau situasi yang ada dan dengan tujuan yang baik. Ada kecenderungan bagi setiap orang atau ada kecenderungan bagi manusia menunda-nunda untuk melakukan sesuatu, atau dia merasa bosan dan merasa lesu.
Iya. Juga ada orang yang berandai-andai, bahkan berhenti melakukan perbuatan yang baik. Khususnya jikalau dia merasa bahwa perbuatan baiknya itu tidak dihargai, tidak diterima, atau kurang diresponi orang yang menerima pertolongan atau perbuatan baik kita itu. Tapi perlu kita ingat, kalau kita melakukan perbuatan yang baik, kita yang akan beruntung dan kita yang akan panen. Sebagai kesimpulan dari renungan kita, firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Marilah kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, atau semakin giat dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena segala jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Karena kita akan menuai di dalam hidup masa kini dan menerima upah di dalam hidup yang akan datang, dalam hidup yang kekal. Amin.